Alkisah dahulu kala di Jawa Timur, berdirilah dua buah kerajaan bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayang Negara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayang Ranang. Menurut pesan terdahulu, kerajaan tersebut harus disatukan melalui ikatan pernikahan untuk menghindari peperangan di antara mereka. Raja Jayang Negara memiliki seorang putra tampan bernama Panji Asmorobangun, dan Raja Jayang Ranang memiliki putri cantik bernama Dewi Sekartaji. Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji pun menikah. Tentunya kebahagiaan terdapat pada dua belah kerajaan yang sudah dipersatukan tersebut. Pesta pun dilaksanakan dengan meriah. Namun setelah beberapa hari pernikahan dari dua kerajaan, kerajaan tersebut diserang oleh musuh dan membuat kerajaan tersebut menjadi hancur dan terancam. Dewi Sekartaji yang saat itu tidak bersama suaminya yang sedang berburu, melarikan diri dari kerajaan yang sedang kacau tersebut. 내 마음이 저 날씨처럼 바뀔지 난 나조차 다 알 수 없으니. Di sisi lain, Panji Asmorobangun yang sedang berburu di hutan tidak mengetahui kekacauan di istananya. Pangeran, ada kekacauan besar di kerajaan. Apa? Panji pun segera ke kerajaan, sementara Dewi Sekartaji. Ada apa gerangan kamu ke sini? Apakah saya boleh tinggal di sini di rumah Nyai sebentar waktu? Siapa kamu? Saya Dewi Sekartaji. Kamu boleh tinggal di sini, tapi dengan syarat kamu harus rela jadi rakyat biasa dan jadi anak angkat saya. Berarti boleh? Boleh. Jadikan tidak saja, Bu. Siap! Dewi Sekartaji pun diterima di rumah Nyai Intan. Namun dia diperlakukan tidak baik oleh tiga anaknya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Ia pun merubah identitasnya menjadi Kelenting Kuning, anak Nyai Intan. Kelenting Kuning, cucikan bajuku. Kelenting Kuning, sapu rumah. Kelenting Kuning, jangan lupa masak makan siang. Dewi Sekartaji diperlakukan tidak layak di rumah Nyai Intan. Ia dipaksa untuk menjadi budak, melakukan semua pekerjaan di rumahnya. Dari menyapu, menyuci di sungai, bahkan mereka menyuruh Dewi Sekartaji untuk memasak, namun tidak memberikan makanan kepadanya. Di kerajaan, Panji Asmorobangun tengah mencari di mana keberadaan istrinya. Bagaimana Bejo? Apakah ada perkembangan? Belum Tuan, tetapi ada yang mirip dengan Nyai Ratu. Namanya Kelenting Kuning. Baiklah kalau begitu, mari kita cari ke sana. Bagaimana Tuan, kita tidak bisa menyeberang sungai ini? Tenang saja, saya memiliki ungkapan yang bisa membantu. Bulu kangkang, muncullah! Antarkan kami ke seberang. Siap, Tuan. Panji pun memulai perjalanan mencari istrinya yang dibantu raksasa kepiting Yuyu Kangkang. Dia ditemani oleh Bejo dan tiba di sebuah kampung dan menjadi anak angkat Mbok Rondo di sebuah rumah tua. Ojo, Sri Ojo. Gue nggak tahu si Sri mah udah sakit jiwa, kemarin bawa ke dukun. Iya kan? Si Sri itu. Permisi, Mbok. Hah? Siapa? Terpulang kita mati.
Kenapa, Le? Bolehkah saya menumpang di rumah Mbok sementara waktu untuk melakukan penyamaran? Memangnya kalian ini siapa? Kamu nanya? Saya Panji Asmorobanu. Oh, iya, masuk. Hingga berita adanya bangsawan yang melakukan sayembara di rumah Mbok Rondo Dadapan tersebar hingga ke kampung sebelah di mana Klenting Kuning tinggal bersama Nyai Intan. Ada gosip apa? Tahu nggak sih, di rumah Mbak Rondo tuh ada lelaki bangsawan yang ingin mencari istri. Oh my god. Ayo, kita daftar. Ayo. Ketiga Klenting tersebut langsung memberitahu kepada ibunya untuk mengikuti sayembara tersebut. Ibu apa itu tahu? Di sebelah katanya ada seorang bangsawan yang sedang mencari istri. Apa? Benarkah? Oh, berarti Apa sih itu? Pokoknya salah satu dari kalian harus ada yang terpilih. Pasti, kami harus terpilih. Dan kamu gak usah ikut. Lo itu bukan circle kita. Syah. Nyai Intan sangat bersemangat untuk mengikuti sayembara tersebut. Mereka pun memulai perjalanan dan meninggalkan Klenting Kuning. Nyai Intan berharap salah satu dari putri mereka dapat dipinang oleh bangsawan tersebut. Mereka pun akhirnya tibalah di sungai besar, di mana mereka kebingungan tidak dapat menyeberang di sungai tersebut. Akhirnya mereka bertemu dengan Yuyu Kangkang. Bagaimana ini, Ibu? Bagaimana kita bisa menyeberang sungai sebesar ini? Bagaimana ya? Hai gadis-gadis manis, apakah kalian butuh bantuan? Apakah kamu bisa bantu kami untuk menyeberang sungai ini? Tentu saja, asalkan kalian memberikan aku imbalan. Apa imbalannya? Aku tidak perlu harta ataupun uang. Kalian hanya cukup mencium tanganku saja. Bagaimana? Apa cium saja? Sudah cium saja. Akhirnya ketiga Klenting tersebut satu persatu mencium Yuyu Kangkang. Kami sudah memenuhi persyaratan. Sekarang bawalah kami menyeberang sungai itu. Tentu saja, mari kita pergi dan pegang buku. Mereka pun akhirnya berhasil menyeberang walaupun dengan cara mencium Yuyu Kangkang. Di sisi lain Klenting Kuning juga ingin pergi mencari suaminya di sayembara tersebut. Asalkan kau menerima syarat, yaitu mencium dia itu. Aku tidak mau, aku sudah memiliki suami. Oh, kalau seperti itu, aku tidak akan membawamu menyeberang sungai. Kalau kamu tidak ingin sana, aku akan mengeluarkan semua air di sini agar kamu tidak bisa lagi. Maafkan ibunya, aku akan mencoba pergi dari sini. Akhirnya Dewi Sekartaji berhasil menyeberangi sungai tersebut tanpa harus mencium Yuyu Kangkang. Di rumah Mbok Rondo, tiga Klenting dan Nyai Intan sudah tiba untuk mengikuti sayembara. Permisi Tuan, jadi ini adalah putri-putri saya yang akan saya calonkan untuk Tuan. Perkenalkan Tuan, saya adalah Sinting Tera. Saya anak pertama dan saya adalah anak yang paling cantik di antara mereka. Apa sih? Aku lebih cantik, Charles. Aku lebih cantik daripada kalian. Kok kamu bisa sampai sini? Sudahlah. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan akan memilih salah satu daripada putri saya? Nyai Intan, saya tidak akan memilih salah satu putri Anda. Oh, kenapa? Kan putri-putri saya cantik-cantik. Karena mereka bertiga telah mencium Yuyu Kangkang. Apa? Saya akan memilih perempuan yang di sana. Tidak bisa seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, saya akan membantu Yuyu Kangkang. Suami saya yang terpisah. Kau tidak perlu mencari suamimu lagi. Akulah suamimu. Akhirnya pangeran membawa kembali istrinya ke istana, sementara tiga Klenting pun menyesal atas perbuatannya dan sudah terlambat. Akhirnya Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji hidup bahagia selamanya. Behind the skip. Bagaimana kau? Saya sama sini. Aduh. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?
Looks like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far.